Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDN Ubuntang TV yang berbahagia. Pada malam hari ini, channel ini akan menyajikan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ya, kalau Ramadan sudah banyak sekali channel-channel ataupun platform dunia maya yang menyajikan pengajian-pengajian klasik, kitab kuning dan lain sebagainya. Tapi pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak biasanya. Telah hadir di tengah-tengah kita. Oh, bukan di tengah ini ya. Di pinggir saya. Beliau adalah Ustadz lumayan muda dan lumayan tua. Artinya usianya sudah berapa Pak Adi? 40 tahun, Masya Allah. Usia 40 tahun itu usia usia yang karir sudah hampir mencapai puncak Pak Adi. Beliau ini adalah seorang guru juga ustadz. Beliau sangat menekuni dalam bidang pendidikan, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan dunia pendidikan. Beliau juga dulu pernah menjadi guru berprestasi tingkat nasional. Tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih atas tepuk tangannya. Dan sekarang beliau ini menjadi guru yang sangat banyak dikagumi oleh siswa-siswinya. Nah, seperti apa? Mungkin jenengan penasaran dengan sosok yang luar biasa ini. Kita simak pemaparan beliau mengenai hal ihwal tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi hum min ahli sidqin wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai yang saya hormati, hadirin para pemirsa LDN TV yang berbahagia. Segala puji, segala kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya karunia kenikmatan iman wal Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia menjadi umat yang berperadaban dan berpendidikan. Hadirin para pemirsa LDN TV yang saya hormati. Di dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua yang sering kita ulang-ulang membacanya di dalam sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada kalimat Rabbil Alamin. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih As-Shawi, beliau mengatakan lafadz Rabb di situ mengandung arti mengurus atau memelihara. Ada dua jenis Allah memelihara makhluknya. Yang pertama adalah pemeliharaan secara umum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah untuk membuat kemaslahatan di dunia ini. Yang kedua, ada pemeliharaan Rabb yang di situ secara khusus, yaitu pemeliharaan Allah kepada para kekasihnya, para nabi, para rasul, para aulia Allah. Hal inilah yang menurut Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih As-Shawi mengatakan bisa jadi hal ini merupakan rahasia makna lafadz Rabb sebagaimana di dalam bacaan doa-doa para nabi yang menggunakan awalan kata Rabb. Ada Rabbana, ada Rabbi, dan sebagainya. Permintaan para nabi itu masuk dalam kategori pemeliharaan secara khusus
yaitu maksum dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa LDNU TV rahimakumullah. Para ahli tafsir memberikan definisi Rabb bila diidentifikasikan dengan kata at-tarbiyah. Kata Rabb itu nanti menjadi kata at-tarbiyah atau pendidikan. Sebenarnya banyak kata pendidikan itu selain tarbiyah, ada ta'dib, ada ta'lim, namun kali ini kita akan fokus pada kalimat at-tarbiyah yang diambil susunannya dari kata Rabb. Ya. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, Ar-Rabb itu mengandung arti pemilik. Rabb itu bisa juga mengandung arti tuan, maha memperbaiki, yang maha mengatur, yang maha mengubah, dan yang maha menunaikan. Sementara menurut Fakhrur Razi, Ar-Rabb merupakan persamaan kata yang seakar dengan at-tarbiyah, yang mempunyai arti at-tanwiyah, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dari pandangan para mufassir yang sangat terkenal tersebut, maka kata dasar Rabb itu mempunyai arti yang sangat luas, yakni memiliki, menguasai, mengatur, memelihara, menumbuhkan, mengembangkan, yang berarti pula adalah memanage. Kita sebagai umat manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bangunan, untuk membuat proses, untuk menumbuhkan, untuk mendidik. Apalagi saat ini kita di masa pandemi Corona COVID-19. Dampaknya salah satunya adalah kepada sektor pendidikan. Guru-guru tidak bisa lagi mengajar secara langsung kepada anak didiknya. Maka peran orang tualah sekarang menjadi murabbinya, pentarbiyahnya, pendidiknya di rumahnya. Di dalam proses apapun itu selalu ada namanya input, ada output. Ada input, ada proses, ada output. Pabrik pupuk Kaltim itu ada inputnya. Untuk membuat outputnya itu bagus, inputnya dari barang yang bagus. Itu sudah pasti. Sejarah membuktikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinjau dari segi pendidik, ditinjau dari segi pentarbiyah. Beliau itu mendapatkan input, mendapatkan masukan dari Allah, menjadikan masyarakat yang termarginalkan itu menjadi muridnya, menjadi sahabatnya, itu dalam kondisi yang tidak baik. Atau masyarakat menyebutnya dengan istilah jahiliyah. Artinya Rasulullah itu mendapat input dari masyarakat jahiliyah, yang kemudian oleh baginda Nabi diproses di dalam sebuah pendidikan, di dalam sebuah universitas Rasulullah. Ini diawali di rumahnya Darul Arqam, berproses pendidikan di lapangan dan lain sebagainya selama 23 tahun. Maka dapatlah kita melihat bagaimana output dari proses yang telah dijalankan oleh Rasulullah di dalam mendidik masyarakat, mendidik para sahabatnya. Maka outputnya di dalam surat Ali Imran ayat 110 itu Allah memberikan pujian dengan sebutan khairul ummah, yaitu umat yang terbaik. Artinya apa? Bahwa dari input yang tidak semuanya baik, tapi diproses dengan sesuatu yang sangat luar biasa,
ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi titik tekannya adalah di proses itu. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Anda semua tidak heran ketika melihat sebuah lembaga pendidikan yang inputnya semuanya adalah anak-anak yang berbintang. Semuanya adalah anak-anak emas. Itu tanpa diproses pun keluarnya pasti emas. Tapi yang membahayakan inputnya emas diproses tanpa keluarnya jadi perak. Nah, ini justru dipertanyakan sebenarnya di prosesnya. Tapi kita melihat lembaga pendidikan inputnya bermacam-macam. Ada tembaga, ada perak, bahkan ada besi yang karatan begitu ya. Ada emasnya juga. Diproses outputnya menjadi emas semua. Itulah pendidikan yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Karena Nabi mendapatkan pujian selama memproses para sahabat, akhirnya memberikan output yang sangat bagus itu, Allah menyebutkan dengan khairul ummah, umat yang terbaik. Sebenarnya ada rahasia apa di situ? Pada kesempatan kali ini saya akan menelisik, mendalami dari sisi metodologi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabat. Salah satu hadis, ini hadis sangat panjang, yang diceritakan dari Muhammad ibnu Musanna, yaitu pernah ada masyarakat dari Basrah yang pernah tinggal bersama Nabi selama 20 hari 20 malam. Ya. Selama 20 hari 20 malam belajar bersama Nabi, akhirnya mereka kelihatan sudah capek, sudah kangen dengan keluarganya, anak-anaknya. Sehingga Nabi juga melihat, kayaknya sahabatku ini kok sudah mulai capek begitu ya. Secara psikologi Nabi membaca itu. Kemudian singkat cerita Nabi mempersilakan mereka untuk pulang. Dan Nabi berpesan supaya mereka tetap melaksanakan sholat. Kemudian keluarlah sabda Nabi, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Dan sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadirin para pemirsa yang saya hormati, hadis tentang perintah supaya sholat mengikuti sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Hal inilah yang menyebabkan para sahabat akhirnya langsung bisa memahami, langsung bisa mengerti, langsung bisa mengikuti. Saya tidak melihat dari sudut pandang hukum tentang hadis ini, tapi dari sisi pendidikan kita akan melihat dari sudut pandang metodologinya. Inilah kira-kira kalau dalam dunia pendidikan itu diistilahkan dengan metode simulasi. Ya. Metode simulasi itu adalah ketika guru memberikan contoh, ketika guru memperagakan sebuah kegiatan, kemudian peserta didik itu mengikutinya, memerankannya, memeragakannya. Dan ini akan memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Abad yang kesekian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerapkan metode simulasi di dalam pendidikan. Nah, simulasi dalam pendidikan ini sangat luar biasa pengaruhnya, dan para ahli pendidikan pun memberikan acungan jempol kepada metode simulasi ini untuk diterapkan di dalam pendidikan. Karena apa yang mereka lakukan itu akan membekas kepada peserta didik itu. Hadis yang kedua,
Ini ceritanya juga sangat panjang sekali. Hadis dari Adam menyampaikan kepada kami semua dari Syu'bah, diceritakan ada seorang laki-laki yang sedang janabah. Ya. Janabah itu punya hadas besar ya, junub. Punya hadas besar. Ketika mengadakan sebuah safar, perjalanan, tidak ada air. Kemudian beliau ini apa itu? Gulung-gulung. Bahasa Jawanya gulung-gulung. Gelundung-gulung, berguling-guling di atas tanah. Kemudian sholat. Ya. Kemudian diceritakanlah itu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau apa jawab Nabi? Sebenarnya Anda cukup begini. Ya. Kalimat begini itu Nabi sambil mempraktekkan mengajarkan tayamum, yaitu menepakkan tangan di bumi, di tanah, di pasir, kemudian meniupnya, kemudian diusapkan di wajahnya. Ya. Jadi Nabi tidak menyalahkan, tapi Nabi memberikan solusi, memberikan jalan pemikirannya itu dibenarkan. Nah, inilah dalam sebuah metodologi pembelajaran itu dilihat dari sudut pandang metodologinya itu termasuk metode eksperimen. Ya. Metode eksperimen itu dibiarkan anak untuk bereksplorasi, membuat eksperimen, membuat sebuah kegiatan apapun, tapi setelah itu guru meluruskan. Guru wajib memberikan informasi yang benar. Tapi setelah anak itu mengalaminya. Dan ini pengaruhnya terhadap pendidikan sangat besar sekali. Seorang filosof dari Cina namanya Confucius. Ya. Beliau pernah mengatakan, I hear and I forget. Saya mendengar dan saya lupa. I see and I remember. Saya melihat dan saya ingat. I do and I understand. Saya melakukan dan saya memahami. Ini sangat luar biasa sekali. Metode eksperimen ini sudah pernah terjadi di zamannya baginda Rasulullah SAW. Maka kita sebagai guru, kita sebagai pentarbiyah di rumah sekalipun, maka metode eksperimen ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Oke. Jadi dari penjelasan beliau ini kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan luar biasa. Ya, kesimpulannya tetap luar biasa ya, Pak Adi. Jadi begini Pak Adi, kita akan sinkronisasi dengan era saat ini ya, era pandemi saat ini, yang dimana peran orang tua dalam pendidikan itu sangat signifikan sekali. Jadi artinya yang bersentuhan langsung biasanya guru, dan saat ini adalah orang tua. Jadi jenengan yang di rumah sebagai orang tua, monggo kita simak tips dan trik bagaimana kiat cara untuk menerapkan pendidikan yang ideal di rumah. Ini biasanya orang tua di rumah ini nggak biasa Pak Adi. Artinya apa ya? Masih kikuk dengan anaknya sendiri. Loh, biasanya kan seorang guru yang mengajar, tapi ini langsung dengan orang tua. Nah, itu bagaimana menurut jenengan dan bagaimana mungkin ada trik dan tipsnya agar anak itu juga merasakan apa ya, happy learning gitu misalnya. Oke, monggo. Oke. Terima kasih Mas Ustadz Alim. Sebenarnya saya berawal dari semacam banyak kekalutan dari anak-anak yang di-share di grup-grup itu ya. Betul. Katanya guru di rumah lebih menakutkan gitu. Guru di rumah lebih kejam daripada guru di sekolah. Ini kan saya jadi terpanggil, ya Allah, kenapa ini seperti itu ya. Ya mungkin ketakutan orang tua terhadap anaknya tidak atau ketinggalan pelajaran dan lain sebagainya, ini yang menyebabkan anaknya dikejar-kejar terus.
pagi, siang, sore, malam, bangun tidur sudah tugasmu. Nah ini, mungkin itu. Sekali lagi bahwa pendidikan yang terbarukan itu adalah pendidikan yang menuju kepada peradaban. Ya, artinya mengejar kurikulum itu boleh, tapi menghilangkan esensi hakikat dari mendidik itulah yang harus tidak boleh dihilangkan, dicabut dari modal dasar yang dimiliki oleh anak, kompetensi yang dimiliki oleh anak, bakat yang dimiliki oleh anak. Nah ini yang nggak boleh dicabut. Artinya sebenarnya peran kita at-tarbiyah rob tadi mengembangkan begitu ya, mengembangkan dari sisi anak kita itu sebenarnya sebagai orang tua itu sudah ada feeling sebenarnya. Anak kita ini kemana arahnya? Maka jangan sekali-kali memberikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ini kan kalau dalam istilah kita zolim ya. Ya, zolim. Albert Einstein pun pernah mengatakan jangan memaksakan ikan itu untuk terbang seperti burung gitu kan. Itu termasuk pembodohan begitu ya. Jadi jangan disamakan setiap anak itu. Maka ada istilah animal animal school ya, sekolahan binatang begitu ya. KKM-nya hari ini terbang. Binatangnya padahal di situ kumpul ada gajah, ada kuda, ada kelinci, ada burung. Tentu yang paling hebat burung begitu ya. Gajah stres dia untuk suruh terbang begitu kan. Nah, padahal kriteria ketuntasannya kalau nggak bisa terbang, ini nilainya nggak tuntas seperti itu. Maka sebagai orang tua di rumah saat ini adalah bagaimana memahami karakter anak kita sebenarnya, memahami karakter anak kita, pendekatan kita dengan berbagai macam metode. Saya baru menyebutkan 2 metode ya. Tadi ada eksperimen dan ada simulasi begitu. Ya masih banyak metode-metode yang lain nanti yang bisa kita kombinasikan. Sebenarnya itu sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW begitu. Sebenarnya kita bagaimana kita menangkap ini dengan situasi sekarang, dengan kekinian, tapi kita tidak mencabut dari aslinya rohnya seperti itu. Kalau saya menangkap mungkin 2 metode itu sebenarnya sudah sangat efektif sekali Pak Dia untuk diterapkan ke anak kita masing-masing. Betul. Simulasi dan eksperimen kan. Yang pertama memberikan contoh dan yang kedua memberi kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, kemudian diarahkan oleh orang tuanya masing-masing. Iya. Sebenarnya ada kalau untuk anak-anak di rumah utamanya yang masih kelas bawah ya, usia SD itu, metode yang ketiga yang mau saya sampaikan itu adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab itu di dalam hadis-hadis banyak sekali kan. Tanya jawab, ada yang tanya amal apa yang paling bagus ya Rasul. Diulang lagi amal apa yang bagus ya Rasul. Diulang lagi sampai 3 kali bahkan. Siapa yang paling aku suka ya Rasul, yang paling yang ibumu itu sampai 3 kali itu sampai 3 kali. Artinya tanya jawab itu untuk kelas bawah itu benar-benar harus dijawab anak-anak itu. Anak-anak kita itu kalau bertanya itu nggak habis-habis. Kadang pertanyaan itu diulang-ulang gitu ya. Tapi fenomena yang terjadi itu orang tuanya seperti itu. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Padahal apalagi saya amati pertanyaan anak-anak kelas bawah, utamanya masih umur TK, SD 1, kelas 2 itu, pertanyaan kadang membuat orang tua nggak bisa jawab gitu. Kadang, mohon maaf, tanya, Allah itu bagaimana ya? Allah itu di mana? Ini kalau orang tua nggak siap begitu. Maka orang tua yang cerdas, orang tua yang berpengetahuan, orang tua yang tidak putus belajar itu wajib. Karena metode tanya jawab itu bagi Anda yang punya anak-anak masih kecil itu pasti akan menemukan seperti itu. Ya. Rasulullah pun dalam memberikan jawaban itu juga disesuaikan begitu kan. Oh, anak ini
sahabat ini kebiasaannya apa, kekurangannya apa, maka dia akan memberikan Betul sekali. nutrisi yang cocok, yang pas untuk itu. Maka kita pun dengan anak kita seperti itu. Oke. Itu barangkali, Pak. Oh iya. Ya, terima kasih pemirsa, luar biasa. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tapi saya mengambil beberapa kesimpulan di sini. Rasulullah SAW pada 14 abad silam itu sudah menggunakan 3 metodologi yang saat ini teramu dalam dunia pendidikan. Jadi ya masih banyak sebenarnya Pak Adi ya. Masih banyak Cuman sekali. pada pertemuan kali ini kita sudah membahas 3 metodologi bagaimana, dan itu sudah pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama metode simulasi, yang kedua eksperimen, dan yang ketiga metodologi tanya jawab. Ya. Jadi terima kasih Pak Adi atas waktunya. Jadi karena waktu kita terbatas, jadi kalau jenengan di rumah ada beberapa pertanyaan, boleh bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Nanti insya Allah next time, kalau bahasanya Cak next time sudah betul ya bahasa Inggris saya ya, alhamdulillah. Belajar di rumah membuat logat bahasa Inggris saya sedikit meningkat walaupun hanya setengah level. Ya. Next time kita akan jawab pertanyaan dari pemirsa semuanya kalau mampu. Ya. Kalau tidak mampu kita akan mencari ahli yang mampu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.